Anak-anak apa kabar? Kita makan dulu. Kita makan bareng yuk. Nah, seperti yang telah kalian tulis, ini adalah rangkuman dari biografi atau kisah khalifah yang ketiga bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Biasakan kalau menyebut sahabat harus pakai salawat, doa radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan ridho kepadanya, ya, memberikan ridho kepada sahabat. Diam ya. Nih, Khalifah Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu. Nama panjangnya panjang banget anak-anak, namanya binnya itu panjang banget namanya, ya. Jadi sahabat Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, ya. Berarti ada keturunan dengan Kilab. Kilab itu ayahnya Qusay. Qusay itu ayahnya Abdul Manaf. Nanti akan bertemu dari Hasim. Jadi Abdullah Manaf itu punya anak 4. Ya. Di antara anak yang 4 itu ada yang bernama Hasim. Nah, Hasim itu punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Jelas? Nah, gitu ya. Kemudian sahabat Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah ketiga setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, terbunuh dan dibunuh oleh si namanya lupa lagi deh. Abu Lu'ah. Ya. Kakaknya Akfia juga namanya Lulu. Itu mah Lulu, ya mah Lu. Abu Lu'ah, ya. Dan secara aklamasi atau disetujui oleh semua sahabat, diangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah atau pemimpin Islam ketiga sedunia, ya. Khalifah itu. Kenapa Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah? Bukan hanya sekedar hasil aklamasi atau pilihan, ya. Tapi Utsman bin Affan itu seorang yang luar biasa. Luar biasa. Maaf ya, jangan tulisan aja ya. Didengarin dulu ya. Dengerin. Itu luar biasa. Apa luar biasanya? Coba kita ke poin ini dulu. Lihat. Sebelum jadi muslim atau ketika masih jahiliyah, ya, masih jahiliyah atau masih non muslim, ya, beliau itu termasuk orang yang terkaya, ya, orang yang kaya. Dan kekayaannya itu dihasilkan dari peternakan. Jadi beliau itu punya ternak kambing yang paling banyak, hampir 1 bukit dipenuhi dengan kambing. Itu milik sahabat Utsman bin Affan. Ya. Kemudian disegani oleh orang-orang Quraisy, ya, dan orang-orang Madinah. Ya, itu sebelumnya. Jadi termasuk kalau sekarang apa ya namanya oligarki gitu lah, orang kaya, orang 9 negara Cina sekarang orang terkaya yang memiliki kekayaan itu sekitar 20 T. Orang terkaya di dunia sekarang ada yang memiliki uang kekayaan 150 T. T apa? Triliun.
geus angka 0 lagi meureun di dieu ka mana. Termasuk oligarki. Nah, ini Utsman bin Affan termasuk orang terkaya waktu itu. Ya. Kenapa beliau bisa masuk Islam? Nah, kisahnya begini. Yaitu ketika beliau ada di Madinah ya. Beliau ada di Madinah. Ya. Ketika beliau ada di kampung halamannya, bukan di Mekah ya. Beliau itu mimpi, ada sebuah mimpi yang mengarah agar beliau pulang ke Mekah dan ikuti seorang yang bernama Muhammad, karena beliau pembawa agama yang terakhir, membawa agama yang komprehensif, yang menyeluruh, yang syamil, agamanya seluruh umat manusia, ya, di mana seluruh umat manusia harus taat kepada kenabian Muhammad SAW. Itulah mimpi, di dalam mimpinya sahabat Utsman bin Affan. Maka baliklah ke Mekah, ya, dan secara sembunyi-sembunyi beliau masuk Islam dengan mengutarakan keinginannya kepada Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, tidak langsung beliau menyatakan kepada umat, secara sembunyi-sembunyi aja dulu. Ya, bahkan saudara-saudaranya nggak ada yang tahu bahwa Utsman bin Affan sudah masuk Islam. Kemudian Utsman bin Affan itu kepribadiannya udah luar biasa, udah orang kaya, berakhlak tinggi, sopan, ya. Sopan, beliau itu sangat dihormati, dermawan. Dermawan itu artinya suka memberi, menolong kepada orang kecil, ya. Kemudian dan pemalu. Pemalu itu bukan berarti pemalu eraan, tetapi malu untuk mengikuti kebenaran. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, dia tidak egois, dia taat, sami'na wa ata'na. Kan kita kadang-kadang suka ada ego ya. Sesuatu yang benar itu ditolak karena tidak kesesuaian dengan paham kita misalnya. Tapi beliau itu kalau akal, pikirannya, hatinya udah membenarkan, dia ikuti. Malu kalau saya menentang sebuah kebenaran itu. Ya. Dan malunya itu bukan oleh manusia saja, terlebih-lebih malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Ali karramallahu wajhahnya, atau sahabat Ali, ya, nanti ada diterangin khalifah yang terakhir, sama dengan Utsman bin Affan, pemalu dalam pengertian malu oleh Allah, malu oleh malaikat, bahkan malu oleh makhluk gaib. Ali bin Abi Thalib setiap mandi tidak pernah membuka celana dalam. Ya, padahal nggak ada orang. Itu di kisahnya. Dan lebih malu daripada perempuan, apalagi perempuan zaman sekarang udah tidak punya rasa malu, pakai celana pendek kemana kan. Ini sahabat Utsman bin Affan mandi aja ketika nggak ada orang satupun, dia tidak berani telanjang dan selalu pahanya digituin. Itu kayak perempuan nantinya ketika ditanya kenapa, kan Allah Maha melihat, malaikat pada melihat, malu. Saking yakinnya bahwa makhluk gaib itu bisa melihat makhluk yang kasar seperti kita. Dan kita tidak bisa melihat makhluk gaib. Jin melihat kita tidak? Melihat. Jin itu kan termasuk makhluk halus, makhluk gaib. Ketika kita duduk semua, jin itu bisa melihat kita. Hanya kekurangan jin itu tidak bisa menyentuh kita. Tidak bisa berhubungan dengan kita. Melihat, mereka itu melihat, menyaksikan. Dan kita tidak bisa melihat kepada malaikat, kepada jin, nggak bisa. Apalagi kepada Allah, jangan diomongin. Karena Maha Gaib Allah. Kamu pernah berkunjung ke toko emas tuh? Kalian kalau melihat toko emas di dalam etalase, ada emas kan, ada gelang, ada antik, ada suweng, ada kalung ya.
1 gram aja harganya udah 1,5 juta ya. Apalagi yang gelang yang 10 gram misalnya. Harganya berapa? Berarti 15 juta. Oke. Ratus-ratus juta gelang yang gede, ibu-ibu yang banyak duit nyimpan uang itu di emas aja. Emas itu 500 gram turun di dia. Ya, ada 6 di sini. Sabar jutaan. Ya, kurang lebih 350 juta. 360 juta teh kurang lebih 8 buah motor NMAX. Tahu NMAX yang gede dari Yamaha? Bayangin itu lumpangnya sampai ke ibu-ibu. Nah ibu, eta lembangna kitu setruk bukan, ini berat, ini apa namanya 3 ons, emas 3 ons, 3 ons itu seharga 360 juta. Kalau bawa NMAX 10 kan mau mungkin nggak bawa. Kalau entong pisan si ibu, padahal mah teu kudu kitu ya, da mau berat-berat teuing ah. Erloji oge aya setengah ons berat. Si ibu itu tinggalin emas euy loba teuing. Polontong bisanya. Gitu. Bagus kan ngomong naon di ini, lupa lagi siapa yang tahu? Awalnya gimana? Coba, siapa yang tahu? Anu malu Pak. Yang malu sama malaikat. Betul. Jadi gini, kamu kan lihat emas di toko emas, ya, gede. Mau nggak kamu memilikinya? Mau kan? Cuman kan nggak bisa. Itu ada apa namanya? Ada kaca yang tebalnya 10 mm. Ya, nggak bisa. Itu dikunci. Dan itu termasuk pencuri ya tuh. Tapi hayang kan? Sampai ngasain. Hayang itu emas hayang kabita. Pan kabita. Udah kamu mah teu nyaho ibu-ibu nu kabita mah. Ibu-ibu mah hayangna beli gelangnya. Beli laki-laki mah kan nggak boleh. Ya. Boleh nggak bawa emas laki-laki? Di dia pakai suwong. Si Arif polontong dia suwong doang, si Arif pakai gelang ongkorong emas. Tuh teman-teman, bawa emas. Benar. Laki-laki mendestenin di emas, perempuan pakai gelang ya. Tapi nggak bisa ngambil, kudu boga duit, betul? Nah, jin itu gitu anak-anak. Jin itu ke manusia itu hayang gimana gitu. Ningali si Ajka bawa cek dia teh budak hiji cenah ngajena kabaligan pisan cek dia teh. Bae hayang tapi teu bisaeun. Dia bisa menyentuh. Tuh urang bisa. Jin mah teu bisaeun. Los mendenguran oge. Nyajinnya tuh, jin oge. Teu bisa menyentuh kita. Tapi ningali. Urang mah henteu teu ningali. Jin itu kan ada yang muslim ada yang tanya. Di zaman Nabi Muhammad sering dakwah di hadapan jin. Karena Allah membukakan kasabnya. Apa kasab itu? Kasab itu semacam penghalang. Kenapa kita tidak bisa melihat jin? Karena ada sekat yang menghalangi jin. Seperti gitu. Ya itu ada yang menghalangi. Dibuka itu gordengnya oleh Allah. Jadi kelihatan jin itu kayak gimana. Nabi Muhammad ceramah di depan jin. Ya ayyuhal jin gitu ya. Itu. Jadi itulah rasa malunya. Kenapa? Sahabat Nabi, para Nabi itu sangat pemalu karena yakin bahwa mereka itu melihat kita meskipun mereka tidak melihat kepada kita gitu. Anak-anak jangan suudzon loh, jangan buruk sangka, omat dosa, jangan suudzon. Lu salah apa? Istrinya sudah hilang, terus gimana? Jangan kemana-mana pikirannya, ya. Jangan kemana-mana. Rasulullah istrinya 9. Nih, bukan berarti Rasulullah sekian. Lain. Yang ditikahin ini, Rasulullah pernah nikah dengan janda. Anak-anak, janda itu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah terbunuh
ketika perang sama orang kafir terbunuh, meninggal. Si ibunya kan jadi janda, betul tidak? Halo, si ibunya kan jadi janda, ya. Nah kemudian kan kata Nabi, sahabat-sahabat, kasihan Ibu Salamah jadi janda, jangan sampai menjanda, kan harus ada yang memberikan nafkah, ya, memberikan belanja. Ada nggak di antara bapak-bapak yang mau menikahi dengan Ummu Salamah? Ada yang nggak mau? Semuanya mau. Dia ingin menolong kehidupan Ummu Salamah. Ummu Salamah, kata Nabi ini Nabi, mau nggak nikah sama Farhan? Kata Ummu Salamah gini, nggak mau. Geleng-geleng kepala, nggak mau. Mau nggak sama Naufal? Nggak. Mau nggak sama Ahsan? Nggak. Semua ditanya sampai si Atika nggak mau. Terus kamu pilih, kamu Ummu Salamah mau dinikah sama siapa? Tidak mau melihat wajah Rasul, kan malu melihat wajah Rasul, gini aja tunduk. Terus sama siapa mau jadi suami? Gitu. Maksudnya apa sih? Kan Rasul berdiri di sini nih, Rasul berdiri di sini, Ummu Salamah duduk situ. Ummu Salamah kan nggak berani lihat wajah Pak Agus, Rasul tunduk. Ummu Salamah, lalu kamu mau dinikahi sama siapa tuh? Kata Ummu Salamah, ini ibu jadinya menunjuk ke Pak Agus, berarti ingin dinikahi oleh Rasul, ingin dinikahi oleh Rasul. Ummu Salamah, apa maksudnya mau dinikahi bersuami sama aku? Kata Ummu Salamah, betul. Para sahabat gimana? Kata para sahabat, dinikahi oleh Nabi. Ummu Salamah itu istri yang keberapa gitu. Itu jadi Rasulullah menikah dengan gadis hanya satu. Siti Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah gadis. Ya. Terus itu ya, Utsman bin Affan itu khalifah yang keberapa? Ya. Khalifah yang pertama bernama Abu Bakar Siddiq. Yang kedua pasti itu gagal ya video. Jadi terlalu jauh dan tidak ada pencahayaan. Biarinlah. Yuk kita akhiri dengan yang bawa makanan mau makan di teras di sini. Ya, sudah ya. Yang tidak bawa makanan nonton aja.